Konsep pertanian organik yang dilakukan di Pringkasap itu integrated farming ya. Di desa itu sebenarnya banyak potensi ternak yang bisa kita gunakan sebagai sumber bahan baku pupuk. Terus kemudian di sekitar kita juga banyak tersedia bahan untuk pestisida nabati. Terus kemudian agen hayati juga bisa dibuat sendiri. Jadi sarana produksi itu dibuat sendiri karena bahan-bahan sebenarnya ada di sekitar kita. Kita bertani itu untuk menghasilkan setinggi mungkin. Jadi modalnya serendah mungkin, hasilnya sebanyak mungkin. Otomatis profit yang petani hasilkan itu akan semakin tinggi juga. Halo Tani Lovers, perkenalkan nama saya Deddy Mulyadi, saya owner dari Agrospora. Saya juga alumni dari Institut Pertanian Bogor. Saya sudah itu sejak 2012, alhamdulillah sampai saat ini. Saya alumni IPB, terus kemudian mendapatkan beasiswa dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan wajib kembali ke desa untuk menjadi seorang petani. Nah, di sini itu ada sekitar 627 hektar sawah di Desa Pringkasap dan itu berpotensi untuk dijadikan pertanian organik. Nah, kita berinovasi bagaimana caranya kita membudidayakan padi organik. Tantangan terbesar dari petani sekitar itu, kamu anak kecil baru juga lulus kuliah kemarin tahu apa tentang pertanian. Jadi ketika kita membawa inovasi, misalkan penggunaan agen hayati, pestisida nabati, pertanian organik, itu diremehkan gitu. Ya, cara kita menghadapi itu yang pertama kita membuat demplot. Jadi itu dijadikan percontohan untuk para petani. Terus yang kedua dilakukan pertemuan rutin. Jadi kita mengadakan pertemuan rutin itu dilakukan biasanya pada saat awal tanam dan menjelang panen. Jadi awal mulanya itu sebenarnya kita tidak sengaja ya, karena memang ada kendala di kemitraan. Jadi hasil panen kita nggak diserap oleh mitra kita. Itu tentu mengecewakan kita, tapi dari kekecewaan itu kita bisa menghasilkan produk beras dan itu ternyata membuat salah satu motivasi terbesar kita. Jadi yang tadinya kita tidak berencana untuk memproduksi beras dan alhamdulillah sekarang bisa memproduksi beras dengan brand Pringkasap. Ceritanya di 2016 ada penyakit yang namanya kerdi rumput katanya, tapi dulunya saya nggak tahu penyakit apa gitu. Tumbuh cuma nggak berbunga. Pas itu panen ya, emang biaya penyemprotan, insektisida, pestisida, rangsang, udah semua dipakai, tapi ternyata nggak berhasil. Nah dari situlah saya beralih, barangkali kalau kita nggak pakai apa-apa, insya Allah kayaknya bakalan panen. Orang pada ngertawain. Itu jangankan orang lain, mertua saya juga, buat apa tanam padi nggak dipupuk katanya, nggak bakalan panen lah gitu. Tapi saya optimis, ditambah lagi dari ada formula dari Kang Deddy, ya alhamdulillah bisa padinya sehat sampai panen, nggak ada kendala. Penyerapannya kurang maksimal. Oh bagus sekali sih dia kalau itu. Kalau ada kendala, ini pakai ini aja Pak, pakai ini aja Pak gitu. Dia bilang kita fokus di awal aja, di penyuburan tanah. Kalau tanahnya udah subur nggak bakalan ada kendala. Terus dari bibit, dia punya solusi lebih banyak. Ya alhamdulillah, semakin itu mudah-mudahan panjang umur, semakin maju di Agrospora ya, paguyuban. Terus mudah-mudahan para petani ikut semua gitu. Dia tuh orang baik, dia orang cerdas, gak suka ngobrol-ngobrol. Tapi dia kalau udah ngobrol masalah pertanian, dia itu
suka gitu bertukar pikiran. Bahkan bapak itu disuruh pindah ke sini, ke Subang dari Bandung. Dan dia itu mengembangkan, gini Pak, gimana ya caranya supaya petani-petani itu bisa kita rangkul semua. Kita harus bikin contoh dulu, petani itu harus percaya sama kita. Masa kita yang ngasih tahu tapi kita nggak bercocok tanam. Cobain dulu, kita yang nanam, bahkan kita bisa organik. Cuman ngadoa itu gitu, kalau habis sholat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mugia anak saya, cucu saya, mudah-mudahan dikasih barokah, dipanjangkan umur, ditingkatkanlah usahanya, gitu aja. Karena saya sebagai duta petani milenial, kita diwajibkan untuk meresonansi. Jadi kita harus mengajak para petani di sekitar kita itu untuk menjadi seorang petani. Untuk pengembangannya ke masyarakat sekitar itu, yang kita terapkan itu satu petak satu keluarga. Jadi petani yang baru mau mencoba ke pertanian organik, itu mencoba satu petak dulu, jangan semuanya. Jadi dalam satu petak itu kita memproduksi padi organik, tapi itu tidak untuk dijual, tapi itu untuk konsumsi keluarganya sendiri. Nah, ketika dia sudah merasakan bagaimana caranya memproduksi beras organik untuk keluarganya sendiri, dia akan berangsur-angsur untuk skala komersil. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa dan paham memproduksi beras organik, itu akan menghasilkan profit yang tinggi. Itu baru profit. Pertama kali bertemu dengan Pak Dedi itu pada saat saya ke Pabuaran, dan kesan pertama saya itu Pak Dedi itu orang yang baik, cerdas, dia juga mempunyai loyalitas yang tinggi dan berdedikasi tinggi juga. Saya mendengar dari tahun 2016 dengan jatuh bangunnya Pak Dedi di pertanian organik ini, saya turut prihatin awalnya, tapi semakin kesini semakin membaik mendengar ceritanya dari mulai 2016 sampai dengan katanya ditolak lah, mau kesini ditolak, kesini tolak, tapi pada akhirnya mendapatkan hasilnya. Dengan hasil yang sekarang bisa kita lihat dengan hasil pertanian organik di Pabuaran itu yang lebih baik. Dan ini mudah-mudahan akan menjadi contoh. Jadi harapannya Pak Dedi itu bisa menularkan kebaikan tentang pertanian organik ini di kecamatan yang lain di Kabupaten Subang khususnya, dan umumnya di Jawa Barat atau di Indonesia. Nah, makanya kita di Subang itu dibentuk namanya ini, Nata Rasa Tani, petani muda. Nata Rasa Tani itu adalah menata rasa untuk menjadi seorang petani. Jadi kita mengajak para pemuda itu untuk yuk mari kita terjun ke dunia pertanian. Jadi jangan sampai image petani itu kotor, masa depannya suram, itu hilang dari benak para petani muda. Saya ingin menginspirasi para petani muda itu bahwa di desa pun bisa sebenarnya bisa menguntungkan. Tidak harus kita ke kota, tapi kita mengelola potensi desa pun itu bisa menghasilkan. Bahwa pertanian itu ketika kita mengelola dengan baik dan benar, itu akan menghasilkan juga. Harapan saya ke depan itu kita ingin di Peringkasap itu bisa menumbuhkan yang namanya integrated organic farming. Jadi pertanian organik yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilirnya gitu. Jadi dari mulai sarana produksi, budidaya, pasca panen sampai ke pemasarannya. Nah, selain itu, selain pertanian juga kita juga memproduksi ternak harapannya. Jadi karena memang dengan ternak dan pertanian ketika itu dikolaborasikan ditambah lagi dengan perikanan, itu akan menghasilkan pertanian yang terintegrasi. Dengan pertanian organik itu sebenarnya ini jadi pertanian masa depan ya, karena memang tanah kita sekarang ini sudah degradasi, kesuburan tanahnya juga semakin tinggi ya, kesuburan tanah. Jadi tanah kita konon katanya gemah ripah loh jinawi, tapi pada saat ini ternyata memang ketika tidak dipupuk, tidak disemprot dengan pestisida, itu hasil produksinya itu tidak maksimal. Dan ini jadi tantangan tersendiri untuk generasi muda, para petani milenial ke depan. Jadi jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu ketika kita menjalani profesi sebagai petani. Tinggal bagaimana cara kita untuk
mendapatkan potensi tersebut gitu, memanfaatkan potensi tersebut. Jadi jangan ragu untuk menjadi seorang petani.